alhamdulillah di setiap segala keadaan dan selalu ditutup dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dengan arahannya, didikannya, doanya, perjuangannya menjadikan kita berkumpul pada malam hari ini. Di depan kita orang-orang para asatidzah, para tokoh, para ulama, para orang-orang tua dan para pemuda yang hadir bersama kita saat ini semuanya telah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga di dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah bersabda, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan malaikat-malaikat khusus sayyaratan yang memang setiap harinya mencari berjalan melihat orang-orang yang sedang yadhkurun Allah Subhanahu wa taala, menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas mereka untuk melihat Allah yang utus mereka untuk melihat siapa yang berkumpul menyebut nama Allah, siapa yang berkumpul menyebut membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditemukan orang-orang yang menyebut nama Allah, dalam riwayat bahkan Imam Ahmad juga meriwayatkan malaikat khusus diutus oleh Allah keliling dunia ini untuk mencari orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sudah menyebut nama Allah, sudah bersalawat kepada Rasulullah, maka ternyata Allah berikan, ciptakan malaikat tugasnya untuk cari kita. Alhamdulillah kita termasuk orang yang sudah dicari sama malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan kita fulan bin fulan sedang berkumpul menyebut nama Allah, sedang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan halumu ila hajatukum, apa yang hajat-hajat kalian inginkan, apa permintaan yang kita inginkan, apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah telah memberikan apapun yang kita inginkan. Allahumma haqi dzalik, ya Allah berikan semua keinginan kita di dunia dan di akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan bahwasanya Allah telah mengatakan di dalam hadis qudsinya, laqad buddilat sayyi'atukum hasanat. Orang-orang yang berkumpul pada malam hari ini di majelis-majelis zikir seperti ini telah Allah gantikan keburukan yang telah kita lakukan diganti dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan tersebut pun ada malaikat ternyata yang melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu. Laporan ini seperti cerita yang diceritakan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh para ulama hadis untuk memberi pelajaran penting bagi kita. Ternyata percakapan antara Allah dengan malaikat ini sesungguhnya Allah Maha tahu, tapi malaikat masih usil melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada fulan bin fulan, tujuannya bukan hadir majelis, tujuannya bukan mau memperingati haul, tujuannya bukan untuk bersyukur kepada tuan rumah yang juga sekaligus akikah anaknya, tujuannya bukan untuk sholawat, tujuannya bukan untuk zikir, tujuannya duduk cari makanannya, kelihatan wanginya enak. Makan apa yang malamnya? Kambing. Kambing lagi pas betul memang. Ini makan kambing, jarang-jarang makan kambing. Wah, makanannya enak, buah-buahannya enak. Tujuannya pokoknya bukan untuk zikir sama Allah. Dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pun Allah mengatakan humul qaumu la yashqa bihim jalisahum. Mereka golongan orang yang tidak akan pernah celaka siapapun yang duduk bersama mereka. Jaminan tidak celaka datangnya dari Allah, bukan dari saya, bukan dari ustadz, bukan dari para ulama atau tokoh-tokoh itu, bukan. Tapi jaminan selamat dari Allah. Duduk sama pengajian ilmu, duduk sama majelis zikir, duduk sama majelis salawat, dijamin selamat oleh Allah. Sudah dijamin jelas oleh Allah. Tapi masih juga orang yang sulit untuk hadir, alasan sibuk, alasan capek, alasannya macam-macam. Padahal alasan yang banyak ini belum tentu selamat. Tapi seharusnya manusia yang beriman dan takut dan mengharap syafaat Nabi Muhammad
Dia hilangkan ribuan alasan demi masuk dalam golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu keadaan dari Allah, maka malaikat pun terdiam. Saat disebutkan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ini pernah menceritakan kisah seorang badui di majelis taklimnya Habib Muhammad Al-Haddar, mertuanya Habib Umar juga sekaligus gurunya Habib Umar. Habib Muhammad Al-Haddar ini seorang ulama yang ketika mondok atau nyantri di tempatnya Habib Abdullah Asy-Syafiri di Tarim, ketika beliau masuk pondok pesantren itu bawa kasur. Karena dulu tidak di Tarim itu tidak semua ada toko bisa jualan kasur. Jadi bawa kasur dari rumahnya masing-masing. Bawa kasur sendiri, begitu bawa kasur sampai di pondok pesantren itu kasur masih diikat karena orang baru datang ke pondok pesantren. Bahasanya tuh koper-koper tuh masih disimpan semuanya. Habib Muhammad Al-Haddar belajar cuma mondok 4 tahun dan selama 4 tahun tidak pernah buka kasurnya. Itu pondok pesantren atau santri yang sesungguhnya seperti itu. Kayak antum-antum ini insya Allah mirip-mirip seperti itu insya Allah. Kalau sudah belajar ilmu agama lupa kapan waktu tidur. Hidupnya belajar, pikir sehingga lupa waktu tidur. Makanya terkadang orang-orang seperti yang suka hadir majelis taklim baru terasa dan baru bisa tidur nyenyak saat majelis taklim. Betul kan? Paling enak itu mimpinya juga paling enak. Lagi majelis tuh duduk tidur. Enak banget. Apalagi sampai keluar cairan dari dalam perut melalui mulut. Waduh, itu gak enak. Baunya gak enak. Maka saat pengajian Habib Muhammad Al-Haddar ini sekilas sosok beliau ketika sedang belajar seperti itu didikan belajarnya. Dan punya anak menantu seperti Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang insya Allah ini bukan memberikan kabar yang hoax atau kabar yang sekedar kabar saja, tapi ini menjadi harapan doa dari kita semuanya. Mudah-mudahan keadaan kita normal tahun depan. Habib Umar ada rencana untuk ke Timika. Amin. Ini menantunya dan muridnya. Dan satu lagi muridnya Habib Zain bin Smith. Ini Habib Zain bin Smith aslinya lahirnya dari kota Bogor. Kemudian dari kecil sudah belajar dengan Habib Muhammad sampai pun menikah dengan anaknya Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Zain bin Smith ini badannya kurus kecil. Kalau makan tuh paling sehari cuma berapa suap saja. Dan Habib Zain bin Smith ini saking dekatnya, saking senangnya sama ilmu agama, waktu mau nikahan semua dari Kementerian Agamanya sudah siap, saksi-saksi sudah siap. Waktu deadline nikah jam 9 pagi sampai jam 9 pagi pengantin lagi nggak kelihatan. Dicari kanan kiri masih nggak kelihatan. Ditunggu sampai jam 10 masih nggak kelihatan juga. Ini orang-orang tamu sudah datang, tamu sudah nunggu, dari kawannya sudah siap. Kawan biasanya kan padat jadwal menikah kamu. Ini mana pengantin lagi nih? Calon mertuanya sudah siap, sudah nunggu. Gurunya langsung calon mertuanya dicari-cari sampai jam 11 nggak ketemu. Ada salah satu muridnya ingat, oh ya Allah, saya ingat semalam sepertinya Habib Zain bin Smith ada di perpustakaan. Cek perpustakaan, begitu di perpustakaan ternyata calon pengantin masih baca buku karena semalam waktu mutolaah kita belum ada masalah yang ketemu sehingga nggak bisa tidur, nggak bisa mikir hal apapun kecuali kitab yang dibaca. Itu pengantin zaman dulu. Pengantin dalam keadaan posisinya pelajar atau penuntut ilmu agama, betul-betul tekun sama kitabnya, betul-betul lupa sama yang lain. Sampai diingetin, Habib, lebih orang nunggu di bawah. Ada apa nunggu? Akad nikah. Astagfirullahaladzim. Baru turun Habibnya dengan pakaian seadanya. Akad nikah, setelah akad nikah ketemu tamu-tamu, naik lagi ke perpustakaan baca kitab lagi. Ya Allah, ada pengantin sekarang zaman ini seperti itu? Ada. Belum siap-siap aja cari maksa mau menikah. Belum datang pun akhirnya paksa-paksa mau nikah. Itu zaman sekarang. Tapi kalau antum kelihatan sih enggak. Kelihatan orang-orang soleh semuanya ini, calon-calon ahli surga semuanya. Kemudian Habib Muhammad ini waktu mengajar cerita tentang kisah Allah dengan malaikat percakapannya ini. Begitu Allah memberikan ampunan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahkan dibentangkan sayapnya para malaikat. Tiba-tiba begitu menjelaskan kata-kata, malaikat lapor sama Allah, ya Allah, ada orang yang kepo aja. Ini ada orang yang gak tujuannya murni untuk majelis taklim. Satu orang dari Badui itu orang kampung, orang pelosok, tapi betul-betul manfaat. Ternyata orang kampung itu di sekitar Rasulullah sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita saat ini yang hidup di zaman modern tapi otaknya masih kampung. Paham? Ada nggak kira-kira? Hidup di zaman modern tapi otaknya masih kampungan. Itu manfaatnya untuk kita-kita nih, yang bicara, yang dengar sama. Karena kita di keadaan zaman yang sangat mudah terprovokasi untuk hal keburukan, gampang banget kita terprovokasinya. Maka satu orang kampung ini nanya, Habib, itu kenapa malaikat pakai ikut-ikutan? Orang sudah Allah jelas sebut nama kita, dia bangga begitu dapat sebutan hadis Nabi, diampunin dosanya, semua dosa diganti dengan pahala, kabulkan hajat-hajatnya. Ini orang kampung saking senangnya dia takbir, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ucapan Habib Muhammad dalam hadis belum selesai, sampai melanjutkan cerita tentang malaikat. Malaikat lapor, dia protes, aduh malaikat ini seperti tidak ada kerjaan lain kah? Ada kerjaan yang lain, kenapa cari-cari orang yang datang ini dengan tujuan yang tidak baik? Urusan apa malaikat datang-datang begini? Ini orang kampung. Maka Habib Muhammad pun tertawa dan sampai menutup mulutnya tertawa dengan ucapan orang ini. Ngapain sih malaikat ikut campur? Sudah jelas-jelas kita dapat ampunan dari Allah, sudah jelas-jelas nama kita disebut sama Allah, pakai dicari. Allah kan melihat siapa aja yang duduk, gak lihat niatnya, duduk zikir atau tidur, atau main handphone, atau pasang status, atau selfie, atau ngapain aja kan gak dilihat sama Allah, gak disebut sama Allah. Malaikat lapor, astagfirullahaladzim, ini orang kampung marah. Habib Muhammad pun tertawa, dan Habib Muhammad mengatakan ini sebetulnya tidak adab dalam Islam. Tidak adab dalam Islam ketika kita berbicara tentang malaikat. Ngapain malaikat? Itu pertanyaan dalam ilmu tauhid tidak pantas dan tidak boleh bagi orang yang beriman. Tapi ini orang kampung bertanya dari lubuk hatinya yang paling dalam, sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, tapi kenapa masih dibatasi oleh para malaikat? Dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Habib Muhammad Al-Haddar, bahwasanya malaikat bertanya kepada Allah, itu semuanya sudah tahu keadaannya. Cuman pertanyaannya tersebut manfaat untuk kita umat di akhir zaman, bahwasanya dengan niat tidak baik pun duduk dengan orang baik dianggap baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi duduknya ikut zikir, apalagi duduknya ikut sholawatan, apalagi duduknya dengan mendengarkan manfaat ilmu, apalagi duduknya bawa plastik kosong pulang, bawa plastik yang penuh. Itu semuanya berkah. Ini makanan jangan ditinggalin, bawa pulang semuanya. Gak ada yang harus sisa malam ini. Makanannya dan sampah-sampahnya juga dibersihkan. Karena begitu keadaannya. Dulu seorang Habib Muhammad Al-Haddar ketika ada orang kampung yang tiba-tiba protes sama perbuatannya malaikat, lihat adab daripada cerita ini yang dimaksud oleh Habib Umar kalau tersebut. Cerita ini bukan hanya sekedar cerita, tapi dibaliknya apa? Habib Muhammad Al-Haddar tidak memarahi orang yang hadir majelis dan kurang ajar, karena berbicara tentang haknya malaikat itu tidak pantas dan tidak adab. Tapi Habib Muhammad bukan malah mengatakan, kurang ajar, enggak. Habib Muhammad tidak suruh jamaahnya, pukulin dia nih karena sudah galil adab, kurang ajar berbicara tentang hak dan martabatnya malaikat. Tidak. Habib Muhammad Al-Haddar tidak pernah merendahkan dia. Habib Muhammad Al-Haddar tidak pernah menjatuhkan dia. Bahkan Habib Muhammad Al-Haddar belajar dari guru-gurunya tidak diizinkan untuk merendahkan siapapun, karena belajar daripada apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Qulu linnasi husna, katakan kepada manusia. Ya Allah, manusianya tidak beriman. Enggak, stop untuk kita kategorikan manusia seperti apapun. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berbicara kepada seluruh manusia dengan perbicaraan dan ucapan yang
Ini agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada, nah itu saya waktu sampai jam berapa nih Ustaz? Bebas. Jam 11, udah berarti ya? Belum sempat makan malam juga tadi soal di rumah. Menu kambing lagi. Ini cerita penutup sudah. Sebagai betapa pentingnya kita duduk di tempat orang-orang yang baik karena mengajarkan perbuatan yang baik kepada kita. Ketika seseorang di umur yang 70 tahun mendapatkan proyek untuk mengerjakan kilang minyak di kota Demak. Ini kisah nyata. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, salah satu ulama dari kota Syinkiti. Waktu itu datang berkunjung ke Darul Mustafa. Saat itu kita belajar dengan beliau. Beliau menyampaikan satu kisah yang sangat menarik. Ada orang umur 70 tahun, pensiunan kerja di minyak di kota Demak di Arab Saudi. Dia datang ke Syekh Syinkiti, Syekh, saya ini mau masuk Islam, tapi kehidupan saya ini nggak jauh dari minuman, nggak jauh dari perempuan. Wah, pokoknya hidupnya kacau balau semuanya. Dan saat ini saya mau masuk Islam. Apakah saya diterima dalam Islam? Syekh Syinkiti langsung mengatakan dengan to the point, nggak pakai mikir, nggak pakai istikharah, sabar dulu nggak? Oh iya jelas, sangat diterima. Bahkan Islam mengampuni semua yang telah kita lakukan di zaman jahiliyah. Bahkan kita akan mendapatkan kemuliaan setelah kita masuk ke dalam agama Islam. Maka orang ini mengatakan, ucapan kamu ini yakin? Sangat yakin. Kalau begitu saya sedikit gak mau panjang lebar. Saya ulurkan tangan saya, ayo berikan tangan kamu, ayo kita ucapkan syahadat sama-sama. Enggak, sabar dulu. Kenapa? Butuh saya jelaskan lagi tentang Islam? Enggak. Saya sudah sangat mengerti tentang Islam. Cuman yang saya ragu, keyakinan kamu menjawab ucapan saya yang begitu yakin seakan saya betul-betul tidak dilihat semua kesalahan saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya pertanyakan. Sampai seperti itukah Islam menjadikan saya? Sampai seperti inikah dilupakan semua keburukan yang telah saya lakukan selama puluhan tahun? Kata Syekh Syinkiti, dulu Rasulullah pernah menyampaikan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baiknya kalian di zaman jahiliyah, artinya orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu, ketika kalian masuk Islam, kebaikan kalian pun tetap akan melengket dan tetap akan dijadikan orang yang baik dalam pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan saat itu pun masuk Islam. Saat masuk Islam ditanya, kenapa sampai bertanya seperti itu? 6 bulan yang lalu saya ketemu sama satu imam di masjid besar, di salah satu masjid di kota Demak. Datang kepada beliau, disampaikan sama beliau, saya begini, mau masuk Islam. Kata bapak imamnya, woi, bajingan besar mau masuk Islam ini tidak bisa. Kamu sudah mentok, semua dosa kamu sudah full. Allah tidak akan bisa kasih maaf kamu sudah. Sampai di situ dia kecil hati, dia keluar. Ditanya, disebutkan bahkan namanya, nama ustadznya ini Fulan bin Fulan. Ustadz ini, oh iya. Akhirnya dicari tahu. Syekh Muhammad Syinkiti cari tahu, datangnya ke masjidnya, ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz sehat, alhamdulillah. Ustadz saya mau nanya, pernah ada kejadian 6 bulan lalu ada orang masuk Islam begini-begini? Oh iya betul. Terus bagaimana kisahnya? Saya tolak dia. Kenapa Pak Imam? Umur 70 tahun, dari lahir hidup maksiat, tiba-tiba sudah mau meninggal, mau masuk Islam, masuk surga langsung. Enak saja. Kita dari kecil dapat didikan, suruh pondok pesantren, suruh hafal Quran. Belum lagi kita punya tanggung jawab dengan ilmu. Kita akan antri panjang nanti di padang mahsyar. Tidak tahu bisa sama Nabi Muhammad atau tidak. Baru masuk Islam langsung lulus. Enak aja, nggak bisa begitu. Maka katanya, Syekh, Allah ya bingung, nggak boleh seperti itu. Enggak, dikatakan betul. Kenapa saya katakan seperti itu? Maka Syekh ini mengatakan karena sesungguhnya kita ini telah berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang karena usaha keras tersebut yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ini kata Ustaz itu. Syekh Muhammad Syinkiti mengatakan la haula wa la quwata illa billah laqad dha'atul amanatul ilm wa sanadul ilm ila Rasulillah. Tidak ada upaya dan daya kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah hilang amanat orang menuntut ilmu, yang ini disebabkan tidak adanya sanad berguru sampai kepada Rasulullah SAW.
Kenapa demikian? Tidak di antara kita masuk surga dengan amalnya. Dan bahaya jika manusia sudah merasakan melakukan banyak hal untuk ibadah dan merasa pantas untuk masuk ke dalam surga. Kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Innama itu adadul hasr, dibatesin betul-betul. Sungguh aku tidak diutus terkecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa tidak diutus untuk Islam ya Rasulullah? Kenapa tidak diutus untuk Al-Quran ya Rasulullah? Kenapa tidak diutus untuk berdakwah ya Rasulullah? Kenapa tidak diutus untuk banyak zikir, bangun masjid, bangun pondok ya Rasulullah? Bukankah ini semua yang diajarkan oleh Rasulullah? Tapi kenapa pakai adadul hasr, innama? Cuma itu aja kok. Gak ada yang lain, cuma akhlak yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Nabi Muhammad ada menyempurnakan akhlak yang sudah dilakukan oleh sesepuhnya atau oleh senior-seniornya para nabi. Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Dan maksudnya apa? Maksudnya, wahai umat manusia, jika ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ilmu kita, apapun yang kita lakukan dari segala macam jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak ada akhlak dasarnya untuk melakukan semua ibadah, maka tidak dianggap ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang keluar dari ucapannya Nabi Muhammad kepada orang-orang Taif, kepada orang-orang yang siap untuk membunuh pamannya Sayyidina Ja'far, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini orang yang jahat, non-muslim, kafir Quraisy, memerangi Nabi Muhammad, tapi karena akhlaknya Nabi Muhammad, mereka masih disebut dalam ucapan kaumku ya Allah. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Masih dinisbatkan kepada dirinya Nabi Muhammad SAW. Ini yang hilang di akhir zaman. Akhlak yang seperti ini yang hilang di akhir zaman. Maka kita membutuhkan untuk duduk di majelis seperti ini. Bukan hanya ketika ada momen haulnya Habib Ali Al-Habsyi, bukan hanya momen pas ada akikah, bukan hanya momen ada haulnya Ambok Dalle, Ambok Dalle, Mangkoso. Bukan hanya setiap momen seperti itu saja. Kita butuh duduk agar diperbaiki, digolongi oleh Allah golongan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dengan akhlak kami yang buruk, dengan pikiran kami yang buruk, kita belum melakukan banyak hal dalam Islam seperti Sayyidina Abu Bakar, belum melakukan banyak hal seperti Sayyidina Umar, belum melakukan banyak harta seperti Sayyidina Uthman, belum melakukan banyak ilmu seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan 4 orang yang kita sebutkan tersebut tidak pernah merasa dirinya bangga dalam Islam. Saya ini sudah yang membuat Islam besar, saya ini sudah yang berdakwah paling hebat, saya ini sudah yang paling banyak mengeluarkan uang untuk Islam. Kita gak sebanding sama mereka, tapi kita bangga diri jauh di atas mereka. Selamat datang di keadaan akhir zaman. Maka inilah keadaan kita. Butuh kita duduk untuk menjadi lebih baik hati kita, menjadi lebih adab akhlak kita, menjadi lebih banyak sebutan kita kepada Allah, tapi tidak pernah merasa bangga. Maka kita lihat dalam satu minggu ini majelis berapa kali dirutinkan? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Berapa banyak kita hadir majelis taklim? Subhanallah, kita bersyukur Allah utus kita di SP3, ada majelis taklim Ar-Ridwan, ada pondok pesantren Ulumul Quran, di kota juga ada majelis taklim, di Kuala ada majelis taklim. Kita bersyukur, ambil andil bagian mana kita untuk hadir di situ, yang di tempat Allah menyebut nama kita di depan para malaikat. Allah menggantikan dosa kita dengan kebaikan. Di mana kita duduk di majelis taklim? Dalam satu minggu berapa kali kita duduk di majelis taklim? Gak usah duduk, gak enak. Ustaznya nyampaikannya materinya gak enak. Itu saja. Bacanya juga gak enak. Cuman zikirnya juga, sholawatnya seperti itu. Tim hadrohnya juga gak ganti-ganti. Sepuh-sepuh yang baca sholawatnya sallallahu yang ada gak enak.
Ya sudah, nggak apa-apa. Biar ustadznya nggak enak, hadratnya nggak enak. Yang penting duduk, biar disebut nama Allah, nama kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun nggak bisa hadir, karena memang betul-betul kesibukan, paling tidak jangan merendahkan dan menghina. Jangan ada merendahkan di antara kita, dan juga jangan ada muka-muka wajah dua di antara kita. Nggak ada di depan senyum, di belakang senyum, nggak ada. Wajah dua itu cuma di dalam kartun. Ya ada ular muka dua lah, nggak ada manusia muka dua. Jangan mau kita dimirip-miripkan sama binatang. Kalaupun nggak bisa hadir, doakan saja. Kalaupun nggak bisa hadir, jangan juga merendahkan. Dan kita ini majelis taklim dan para ustadz ini dibutuhkan lebih banyak lagi. Ini berapa jumlah ustadz? Saya yakin jumlah ustadz beneran lah, sama KW-KW super lah masih masuk golongannya insya Allah. Kalau dihitung-hitung dengan jumlah toko minuman keras, banyakan mana? Minuman. Kalau dengan jumlah bar, banyakan mana? Sudah jumlah ustadz sedikit, majelis taklim sedikit, pondok pesantren sedikit, dan kita pun korban yang mau menjatuhkan atau merendahkan antara majelis taklim atau pondok pesantren atau para ustadz. Kita korbannya. Kita yang gampang adu domba antara kafe-kafe aja mendingan. Antara tukang minuman sama tukang minuman itu jauh lebih penting daripada harus majelis taklim. Hadir tidak, bantu tidak, doa enggak, bantu dana tidak, hadir juga tidak, zikir juga tidak, tapi ngomongnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka di akhir zaman seperti ini juga ada wasiat, tentunya ada salam yang banyak dari Habib Salim bin Omar, anaknya Habib Umar, kepada seluruh jamaah muslimin di Kota Timika. Juga ada salam ta'zim dari Habib Jindan bin Novel bin Jindan untuk kita semuanya. Juga ada salam dari Syekh Umar Hussein Al-Khatib dari Kota Tarim, salah satu ketua tim fatwanya Kota Tarim, juga memberikan salam kepada jamaah semuanya dan banyak mendapatkan salam dari orang-orang yang baik. Juga insya Allah ini menjadi motivasi untuk kita eratkan hubungan di antara kita, jalin komunikasi yang baik di antara kita, sehingga kita bisa dan pantas menerima orang-orang baik datang ke kota kita untuk memberikan ilmu-ilmunya dan sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita minta kepada Allah agar Allah berikan kesehatan kepada para ustadz-ustadz kita, para tokoh-tokoh kita, dan orang-orang yang peduli dengan majelis taklim, peduli dengan pondok pesantren. Ya Allah, angkat derajatnya di dunia dan di akhirat ya Allah. Lindungilah anak-anak keturunan ya Allah. Jadikan orang yang jahat di antara kami pun tidak keluar kecuali menjadi baik ya Allah. Jadikan orang yang selalu punya pikiran buruk kepada kami tidak keluar dari majelis ini pun terkecuali perbaiki pikirannya ya Allah. Maafkan kesalahan kami yang lalai dan kurang dalam menyampaikan kebaikan ya Allah. Maafkan kesalahan kami dari nikmat yang kami lakukan untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Maafkan semua nikmat yang telah Allah berikan, tidak pandai kami bersyukur dengan melaksanakan ibadah ya Allah. Jadikan semua kesalahan kami menjadi kebaikan karena ucapan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan duduknya kami di sini dikabulkan semua hajat-hajat kami dan diangkat derajat orang-orang tua kami ya Allah. Diangkat derajat orang tua kami dan diberikan kesehatan kepada semua keluarga, kerabat-kerabat kami seluruhnya ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini menjadi sebab anak yang diakahkan pada malam hari ini, sebabnya kita mendapatkan banyak pahala. Maka Allah juga berikan limpahan pahala kepada anaknya Ustaz Irfan dan kakak-kakaknya dan calon-calon adiknya insya Allah. Amin. Menjadi anak yang solehah dan soleh, dan juga anak-anak kita seluruhnya. Allah perbanyak anak-anak keturunan kita insya Allah seluruhnya. Perbanyak dan banyak sekali, tapi solehah semuanya, soleh-soleh semuanya, sehat-sehat semuanya, dekat dengan Rasulullah semuanya, Allah ridha dengan semuanya. Dan insya Allah yang punya hutang lunas hutangnya. Dan jangan biarkan dan izinkan kami berhutang dengan hutang-hutang yang bukan di jalan Allah. Perbanyak lagi orang-orang yang mencari rezeki yang halal, lipat gandakan rezekinya.
datangkan rizkinya yang halal ya Allah, jadikan mudahkan untuk mengeluarkan rizkinya untuk jalan yang halal ya Allah. Jika kami telah melakukan perbuatan dosa di waktu yang lalu dengan harta kami, dengan nikmat yang Allah berikan, jangan biarkan kesalahan itu terulang dari malam ini sampai ajal menjemput ya Allah. Dan jangan wafatkan kami sebelum kami naik ibadah haji ya Allah, seluruhnya tanpa terkecuali ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum kami tawaf di Ka'bah ya Allah, sebelum kami melempar jamrah ya Allah, sebelum kami wukuf di Arafah ya Allah, sebelum kami berjalan dari Safa dan Marwah ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum kami berziarah ke makamnya Rasulullah, mengucapkan salam langsung di depan makamnya Rasulullah. Jangan wafatkan kami kecuali Allah telah menjadikan anak-anak kami yang dilindungi oleh Al-Quran, dilindungi oleh sunnahnya Nabi Muhammad, dan didekatkan dengan orang-orang yang baik. Dan jangan wafatkan kami dan pejamkan mata ini selama-lamanya sebelum kami melihat wajahnya Nabi Muhammad. Perlihatkan wajah tersebut ya Allah. Allah saat ini mengumpulkan kami dan membanggakan kami di depan para malaikat. Walaupun niatan kami semuanya jelek, walaupun niatan kami semuanya buruk, tapi Allah banggakan kami pada malam hari ini. Di waktu yang tepat pada malam hari ini, maka kabulkan untuk mata kami melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad dalam mimpi, dalam sadar. Izinkan tangan kami berjabat tangan dengan tangannya Nabi Muhammad. Izinkan kami berbicara dengan Nabi Muhammad. Izinkan kami mendengar suaranya Nabi Muhammad. Kalau saat ini kami belum mendapatkan itu semuanya, maka jadikan pandangan kami kepada umatnya Nabi Muhammad dengan pandangan yang baik menjadi wasilah mata ini pantas melihat Nabi Muhammad. Kalaupun kami belum bisa berjabat tangan dengan Nabi Muhammad saat ini, maka jadikan jabat tangan kami dengan umatnya Nabi Muhammad pada malam hari ini sebagai wasilah kami bisa mencapai untuk berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Kalaupun kami belum bisa berbicara dengan Nabi Muhammad, jadikan bicara kami dengan umatnya Nabi Muhammad pada malam hari ini wasilah agar kami bisa berbicara dengan Nabi Muhammad. Kalaupun kami belum mendengar suaranya Nabi Muhammad, izinkan telinga kami mendengar ucapan-ucapan baik dari umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah kelak telinga ini mendengar suara salamnya Nabi Muhammad kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan haul para ulama ini juga bisa menjadikan sebab hidayah bagi kita, dan juga wafatnya kita pun masih terus ada orang-orang yang mendoakan kita insyaallah. Maka ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf di depan para alim ulama, di depan para tokoh, para orang tua kami dan seluruh jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.